Kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami semua boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk korban pujian, untuk wangi-wangian yang boleh kami nyanyikan di hadapan-Mu. Sungguh kami tahu bahwa Engkau kekasih Raja kami dalam hidup ini. Dan kami hidup mau menjadi penyembah-penyembah-Mu. Dan kami bersyukur kalau Engkau panggil kami untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Dan hari ini sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu, Engkau berbicara untuk setiap kami. Hati kami, pikiran kami, semua tubuh jiwa roh kami siap untuk menangkap yang daripada Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ya, hari ini kita akan belajar tentang 2 anak hilang. Saya ini sebenarnya mendapat berkat sekali dari Pastor Berry yang kemarin membahas tentang hal ini ya saudara. Nah sebelumnya kita akan baca dulu. Hari ini saya ingin kita buka dari Lukas 15 ayat yang ke-25. Ya. Di Lukas 15 ayat yang ke-11-nya sebenarnya perumpamaan ini dimulai. Ya. Dan judul dari perikop ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Tapi kalau menurut saya lebih tepatnya adalah perumpamaan tentang anak-anak yang hilang. Karena yang hilang tidak cuma 1, benar? Yang hilang ada berapa saudara? 2. Yang 1 hilang di luar rumah, yang 1 hilang di dalam rumah. Hari ini saya akan bahas tentang yang hilang di dalam rumah. Kita baca dari ayat yang ke-25, kita bergantian ya, sampai ayat yang ke-32. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. 26. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersama-sama, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, hari ini saya waktu Pastor Berry kemarin ngomong tentang anak sulung, akhirnya saya mencoba untuk mendalami saudara tentang anak sulung. Kenapa dia bisa terhilang di dalam rumah? Kenapa kita harus belajar lebih dalam tentang anak sulung ini? Karena chance kita ini untuk jatuh dalam dosa anak sulung itu lebih besar. Benar? Kalau kita melakukan dosa anak bungsu rasanya sudah tidak mungkin. Masa ada di antara saudara yang bosan PW saya mau dugem gitu, nggak ada kan? Jadi saya rasa chance kita untuk menjadi si anak bungsu itu kecil. Karena kita semua itu dalam tanda kutip kalau orang ngomong orang gereja. Ngerti? Hidupnya di sini. Pagi-pagi nggak ada yang pengen udah gue nggak Tuhan-Tuhanan. Enggak. Dengan saudara tiap pagi berkomitmen datang PW atau streaming PW jam 7 pagi. Itu sudah meyakinkan saya bahwa tidak mungkin kita ini menjadi anak bungsu. Tapi kalau menjadi anak sulung, rada bisa. Karena kita orang yang tinggal di rumah Bapak. Benar? Nah makanya hari ini kita harus belajar sungguh-sungguh. Apa jebakan Batman, apa jebakan-jebakan di depan kita yang membuat hati kita ini bisa bergeser dari anak yang tinggal di rumah Bapak. Tapi bisa bersikap seperti anak sulung ini. Dan sense-nya ternyata ada.
Makanya kita harus belajar dan hari ini kita selidiki hidup kita. Apakah ada kecenderungan dalam hidup kita ini yang membuat kita bisa jadi seperti si sulung. Ya. Saya merenungkan kenapa si sulung ini bisa bersikap seperti itu. Kenapa dia bisa protes sama bapaknya. Seakan-akan dia tidak menikmati apapun di rumah bapaknya. Padahal dia tiap hari tinggal di situ. Lembu, kambing, kalau dia hari ini mau makan kambing, bulan depannya mau makan lembu, boleh kok. Tapi kenapa dia sampai merasa tidak menikmati hidup di rumah bapaknya? Nah, hal pertama yang bisa membuat seringkali kita yang tinggal di rumah bapak ini hatinya bergeser, itu adalah karena prasangka. Prasangka buruk karena beban atau kenegatifan yang terus-menerus datang di hidup kita. Saya tahu bahwa di sini pasti saudara-saudara ada yang punya anak pertama. Saya juga punya anak pertama, ya. Biasanya anak pertama itu dicekokin tentang yang namanya tanggung jawab. Betul? Kalau anak kedua tuh lebih dimaklumi biasanya, ya. Udah masih kecil, dedek masih kecil. Nah, tapi kalau yang anak gede, anak pertama biasanya memang hidupnya selalu penuh tanggung jawab. Sebelum adiknya bisa, pasti kakaknya bisa duluan. Makanya papanya akan bilang, Kak tolong bantu papa, Kak tolong lakukan ini, Kak tolong lakukan itu. Nah, anak sulung ini, ya, waktu dia protes hal pertama yang dia omongin ke papanya adalah, aku bekerja mati-matian untuk papa. Semua yang papa perintahkan aku lakukan. Tapi kenapa aku gak nikmatin? Nah, jadi biasanya ada anak-anak Tuhan yang tinggal di rumah Tuhan, merasakan relationship dengan bapaknya itu hanya berdasarkan tanggung jawab. Hanya berdasarkan tugas. Sehingga dia merasakan gini, kalau aku tugasnya gak kelar, bapak gak sayang aku. Kalau aku tidak melakukan A, B, C, D, E secara berurutan, maka Tuhan gak sayang aku. Relationship yang seperti ini menurut saya sangat rentan. Sehingga saat dia expect mendapatkan upah, dia ngerasa gak dapat. Karena semua hanya berdasarkan tanggung jawab, keharusan, pekerjaan. Bukan berarti kita di rumah Tuhan gak boleh bekerja buat Tuhan. Karena Tuhan ngomong kamu anak sulungku. Kamu orang yang bertanggung jawab untuk melakukan semua tanggung jawab yang aku percayakan. Banyak yang aku percayakan padamu, jiwa-jiwa, praise and worship dan sebagainya. Dan kita harus mengelola semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Karena kita adalah si sulung. Tapi jangan kita terjebak dalam perasaan dan pemikiran bahwa relationshipku sama bapakku hanyalah soal pekerjaan. Karena kalau kita tidak bisa lepas dari hal ini, maka one day kita akan ketanggor sama hal ini. Bahwa kok lelah ya bekerja terus, tapi kok sepertinya Bapak gak care sama aku. Kok Bapak sepertinya gak mengupahi aku apapun, kok aku gak bisa nikmatin apapun di rumah Bapak. Yang kedua adalah karena rutinitas dan kebosanan. Orang yang kerjanya, si sulung ini saya bayangin ya. Dia mungkin pagi-pagi sudah pergi ke ladang. Malam-malam baru pulang. Dan dia mungkin gak pernah ngobrol sama bapaknya. Sehingga dia berkata, aku ngelakuin tugasku, kenapa aku gak dapet? Lah ya dia kok gak nikmatin, kok gak minta ke bapaknya. Pak aku pengen ini pak. Yuk kita pergi jalan-jalan pak. Dia gak bisa nikmatin hidup di rumah bapak tuh gak bisa nikmatin. Karena pikirannya cuma tugas. Dan yang kedua yang saya yakinkan dia gak jarang ngobrol sama papahnya. Karena dia gak ngerti hati papahnya. Padahal mungkin papanya setiap hari itu berdoa untuk si bungsu. Ya kan? Seringkali kita juga susah untuk meraba hati Tuhan. Karena kita gak punya kedekatan itu. Kita mungkin cuman tugas, pokoknya hari ini sama hari ini PW, jadwal, asyir, sound, multimedia.
Tapi kita nggak punya kedekatan sama yang kita layani. Dan menurut saya ini sangat rentan. Sehingga kita nggak bisa ngerti hati Bapak. Nah, ayahnya tuh sampai menerangkan ke dia, kita tuh harusnya bersuka cita. Karena adikmu yang hilang kembali. Tapi anak ini gak bisa ngerti dan nangkep hati papahnya. Karena mungkin dia gak pernah ngobrol sama papahnya. Dia cuma ngerjain job, tugas. Tapi dia gak pernah ngobrol. Mungkin di suatu sore kalau dia ngobrol sama papanya di setiap sore. Papahnya akan ngomong ke dia dan share hatinya. Nak, yuk doa buat adikmu. Kira-kira dia di mana ya sekarang? Papa kok kepikiran. Jangan-jangan dia ngalamin kesukaran. Jangan dia terhilang kemana gak ngerti. Dek, di mana kamu ya? Nah, jadi kalau dia punya kedekatan sama ayahnya, dia akan bisa ngerti hati papanya. Karena mungkin papanya akan share tentang beban hidupnya, curhat sama dia tiap hari. Tapi anak ini tidak pernah dengar isi hati papanya. Sampai akhirnya yang paling menyakitkan adalah orang yang penuh dengan prasangka buruk. Orang yang penuh dengan kebosanan dan kerutinitasan, itu kadang seringkali step dari belakang. Karena tidak pernah berkomunikasi. Dia akhirnya saat papanya merasa si sulung ini baik-baik saja, saat papanya merasa si sulung ini anak yang good, tiba-tiba di suatu hari dia step papanya dari belakang dan berkata, engkau jahat, engkau gak sayang aku, engkau sayang orang lain, tapi engkau gak sayang aku. Saudara, jangan sampai kita tiap hari muji Tuhan, tiap hari datang ke tempat ini, tiap hari streaming, tapi kita adalah orang-orang yang pada akhirnya berkata, Tuhan engkau gak adil. I don't feel you. Aku gak ngerasain cintamu. Aku gak ngerasain sayangmu ke aku. Nah, jadi saudara, jangan sampai kesalahan si sulung ini nempel di hidup kita. Kemarin waktu khotbah Pastor Berry ngomong Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku Daud memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Nah, saya baca di The Message. Di The Message tulisannya gini, 7 times each day, 7 kali sehari, I stop and shout praises for the way you keep everything running right. Saudara, di sini ada yang lebih sibuk dari Daud? Coba angkat tangan siapa yang klaim dirinya lebih sibuk dari Daud? Daud itu siapa saudara? Raja. Istilahnya kalau zaman sekarang dia adalah Pak Jokowi. Yang memimpin satu negara. Yang membawai banyak pemimpin-pemimpin lainnya. Dan waktu zaman dulu saya yakin Daud belum punya WhatsApp, belum punya video call. Jadi dia mungkin tiap hari akan duduk untuk dengerin keluhan-keluhan dari rakyatnya dan dari pemimpin-pemimpin. Misalnya daerah ini ada masalah, mereka gak bisa telepon. Mereka akan datang ke istana dan akan ngobrol sama Daud, ini adalah masalah kekeringan di sini, ini adalah masalah hama di sini, ada masalah apa. Dia tiap hari itu sangat-sangat sibuk ngurusin berbagai macam persoalan satu negara. Tapi seorang Daud bisa berkata, 7 kali dalam sehari aku berhenti. Berhenti itu maksudnya apa? Dia take rest, dia tinggalin dulu masalahnya, dia masuk ke kamarnya, dan dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia ambil waktu. Nah, menurut saya orang-orang seperti Daud inilah yang membuat hidupnya tidak pernah kepahitan sama Tuhan. Karena apa? Dia tidak seperti anak sulung. Dia hidup di rumah Tuhan, tapi dia tidak pernah bosan-bosan berkomunikasi sama Bapa di surga. Bahkan dia sampai 7 kali dalam sehari ngobrol. Dia tidak ngomong, saya kan raja, pekerjaan saya berat, saya kan sibuk banget, gak sempet lah ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Tidak. Dia berkata, 7 kali aku stop dari apa yang aku lakukan. Dan aku meluangkan waktu untuk memuji Tuhan dan untuk memuji bagaimana cara dia meluruskan segala perkara. Dia ngomong gitu, for the way God keep everything running right.
kalau dia lagi ruwet, dia lagi gak tahu jalan mana yang harus dipilih, dia datang ke Tuhan dan berkata, aku stop Tuhan dan aku mau tahu hatimu. Karena Engkau yang bisa meluruskan jalan-jalanku. Hari ini mari jadikan ini sebagai gaya hidup kita. Waktu itu juga mama nambahin waktu kita ngobrol-ngobrol tentang yang 7 kali dalam sehari. Mama bilang Daniel juga sama. Daniel itu katanya adalah orang yang membawahi 120 daerah. 120 daerah saudara. Karena Daniel waktu itu bekerja sama seorang raja yang sangat luar biasa. Mereka terus expand ya. Dan Daniel itu dipercaya 120 daerah. Bayangin zaman dulu belum ada telepon. Kalau ada masalah di daerah sana daerah sini, Daniel harus menghadapi sendiri. Tapi Daniel dalam sehari 3 kali dikatakan dia meluangkan waktu untuk berlutut menyembah Tuhan. Bahkan dia punya kebiasaan berlututnya di kamarnya menghadap ke jendela yang terbuka. Jadi dia bukan sambil kerja sambil ngomong, enggak, dia malah lebih ekstrim. Dia benar-benar stop, masuk kamar dan berdoa. Jadi hari ini kalau kita belum sesibuk Raja Daud, kita belum sesibuk Daniel, sebenarnya nggak ada alasan buat kita ngomong aku nggak ada waktu berdoa, aku nggak ada waktu dengar suara Tuhan, aku nggak ada waktu ngobrol sama Tuhan, nggak mungkin, karena kita belum sesibuk mereka. Ya. Saya hari ini mau bersaksi tentang hal ini ya. Saya waktu dulu pernah sebelum punya anak yang pertama, saya itu keguguran 2 kali saudara. Nah, ini bercerita tentang anak sulung dan perasaannya. Waktu itu waktu saya hamil, yang pertama lalu keguguran, saya kedua kan berdoa Tuhan aduh jangan keguguran lagi lah, keguguran tuh sedih gitu ya. Walaupun saya belum lihat muka bayinya, tapi waktu begitu expect dia hadir di hidup saya lalu tiba-tiba menghilang itu sama seperti kehilangan seseorang yang saya sayang. Kalau bisa jangan itulah nggak keguguran lagi. Tapi waktu itu waktu mau hamil anak yang kedua, saya itu sebelum saya hamil yang kedua, saya itu dapat ponakan di Australia. Ya, jadi waktu itu adik saya juga hamil, lalu dia mendapat mujizat Tuhan. Ya, dia berkata waktu itu waktu saya hamil sekitar 3 sampai 4 bulan. Waktu itu diperiksa sama dokter dan dokter ngomong kalau anak kamu ini kemungkinan besar cacat. Ya, ini ada sedikit kelainan di otaknya atau apanya lah. Jadi saya yakin kamu tinggal milih kamu mau menggugurkan atau kamu mau terus tapi dengan kemungkinan besar anak kamu akan cacat. Dan adik saya ini menangis berdoa sama Tuhan dan akhirnya singkat kata dia mengalami mujizat. Sampai anaknya lahir dengan tidak cacat sama sekali, bahkan anaknya cantik, sehat. Dan saya ngerasain wah dia ngalamin mujizat yang luar biasa. Kalau dia mengalami, saya juga mau mengalami. Nah, jadi waktu pas hamil anak yang kedua, saya dari awal udah ngomong Tuhan dalam nama Yesus aku percaya seperti engkau memberikan anak dengan mujizat kepada adikku. Sampai anaknya lahir tidak cacat, sehat. Walaupun sudah divonis dokter waktu itu cacat. Aku juga percaya aku akan ngalamin hal yang sama. Dan saudara tahu pada waktu hamil anak kedua, saya pun mengalami flek. Ya, flek itu bercak darah. Ya, tiap kali kencing saya langsung, aduh ada bercak darah. Tapi waktu itu saya ngomong ke dokter, dok ini ada bercak darah. Oh nggak apa-apa itu biasa kehamilan muda. Tapi lama-lama bercak darahnya tambah banyak. Akhirnya saya periksa ke Bandung. Dan waktu periksa ke Bandung, dokternya ngomong, oh iya yang ini juga nggak jadi. Saya waktu itu ya saudara, selama anak saya belum keluar, saya masih tiap hari berdoa Tuhan seperti yang kau lakukan kepada adikku. Aku mau ngalamin mujizat yang sama. Aku menyembah Tuhan yang sama. Tapi waktu itu ternyata setelah masuk bulan yang ketiga, akhirnya keluar juga. Waktu keluar itu ya saudara, saya sedang dalam perjalanan dari Bandung menuju Cirebon. Jadi anak itu keluar di tengah jalan di Jatinangor. Di Indomaret saudara. Ini saya belum pernah cerita sih. Jadi waktu itu saya sampai, waktu pas kejadian itu, saya harus turun Indomaret.
Dan akhirnya anak saya keluar di sana. Itu saya sampai, aduh, lemas saudara. Ya. Karena apa? Saya mengharapkan mujizat yang sama terjadi buat adik saya mau ngalamin. Dan saya beriman, Tuhan bisa, nyawa di tangan Tuhan. Hembuskan saja nafas kehidupan, maka jantung itu akan berdetak. Saya percaya Tuhan bisa. Tapi waktu itu saya ngalamin. Ya, sampai waktu itu, waktu bersih-bersih di Indomaret, di WC Indomaret itu, saya masih kuat saudara. Ya, waktu itu padahal orang kalau keluar itu kan lemes banget. Tapi waktu itu saya masih tegar. Soalnya pas saya ngeliat Freddy udah lemes. Udah gak apa-apa kok, beresin, bersihin. Lalu saya pulang ke Cirebon. Tapi waktu di Cirebon, lemesnya baru kerasa. Lemesnya baru kerasa. Dan waktu lemah itu saya seminggu minta off PW. Saya masih ingat karena saya alasannya tuh masih lemes banget gitu. Karena banyak darah keluar. Tapi waktu itu sebenarnya bukan males PW. Tapi saya ini hatinya lagi seperti si sulung. Saya berkata, Tuhan, apa sih alasanmu untuk aku gak bisa nikmatin? Kenapa sih Tuhan mudah bagimu untuk sebenarnya memberi nafas hidup buat anak ini? Untuk engkau hembuskan aja nafas hidup, maka anak ini akan hidup. Kok sampai aku harus 2 kali mengalami hal yang sama? Dan padahal yang menyedihkan lagi, karena seringkali kita tuh dapat pembanding saudara. Nah ini yang seringkali bikin kita hatinya bergejolak. Kayak si sulung ini sebenarnya kan tadinya gak apa-apa. Tapi begitu adiknya datang, dapat berkat lembu tambun, dapat pembanding, hatinya sakit. Saya waktu itu juga ngalamin gitu. Karena adik saya baru terima mujizat, maka waktu saya gak dapat mujizat saya pahit, saya kecewa. Waktu itu akhirnya seminggu saya mendekem di kamar. Dan saya berurusan sama Tuhan. Tapi yang untungnya saya lakukan adalah saya tidak meninggalkan Tuhan, tidak mutung sama Tuhan. Tapi saya seperti Daud, saya belajar mengerti hati Tuhan. Daud pernah berkata, seperti hewan aku di dekatmu, aku gak ngerti. Tapi engkau angkat aku dan engkau buat aku mengerti. Nah itu yang harus kita lakukan saat kita kecewa. Itu yang harus kita lakukan saat kita lagi bertanya-tanya dan belum dapat jawaban. Lalu kita datang ke Tuhan. Tuhan apa maksudmu? Buat aku kenal hatimu. Buat aku kenal keinginanmu. Buat aku ngerti maksudmu. Supaya aku gak kecewa lagi. Dan waktu itu saudara tahu di saat saya lagi seminggu itu gak pergi kemana-mana. Saya di kamar. Tiba-tiba Tuhan taruh lirik lagu tentang ruang pesta. Saudara tahu lagu yang bawalah aku ke ruang pestamu di hadiratmu. Itu lagu yang saya kata-katanya dapatkan saat saya sedang ada di titik yang paling rendah. Waktu saya keguguran. Tuhan berkata, nak engkau itu sudah ada di ruang pesta. Seperti bapaknya ngomong ke anaknya, nak you are home. Kamu di rumah. Kenapa kamu merasa kekurangan? Kenapa kamu merasa kesulitan? Kenapa engkau merasa Tuhan gak sayang? Saudara di sini, siapa yang kalau masuk ke ruang pesta merasa khawatir gak dapat makan? Ada saudara yang pergi ke ruang pesta, masuk, ngasih angpau di depan, lalu begitu masuk, aduh saya dapat makan gak ya? Aduh bakso gorengnya saya dapat gak ya? Capcaynya dapat gak ya? Ada yang khawatir banget gak dapat makan saat di ruang pesta? Gak ada. Saat masuk ruang pesta, yang kita lakukan, kita lihat dan kita nikmati apa yang disediakan buat kita. Tuhan berkata, kamu sudah hidup di rumahku. Kamu sudah hidup di ruang pestaku. Kenapa mental kamu seperti orang yang meminta-minta dan merasa tidak akan mendapat apa-apa? Jangan punya mental seperti orang pengemis. Kalau pengemis minta belum tentu dikasih. Tapi kita adalah anak. Kita adalah orang yang hidup di ruang pestanya Tuhan. Sehingga kita yakin kita akan dapat bagian kita. Amin.
Kita harus punya mentalitas seperti orang yang hidup di ruang pesta, karena Tuhan ngomong, engkau itu kuundang ke ruang pestaku. Jangan seperti pengemis. Kalau pengemis itu 50-50. Kalau dikasihani dapat, kalau tidak dikasihani ya ngeplos, zong. Kita bukan orang yang seperti itu. Kita anak-anak yang tinggal di rumah Bapa. Kita akan dapat bagian kita. Kita dapat berkat kita pada waktu yang Tuhan tentukan. Jadi hari ini jangan kecewa. Jangan takut tidak mendapatkan. Tuhan sudah sediakan porsinya masing-masing. Kemarin waktu CG live stream, ada seorang yang bersaksi juga tentang hal ini. Dia tidak punya harta apa-apa, tapi anaknya yang waktu itu kesaksian di sini, Hizkia, mendapatkan beasiswa ke Polandia. Dia senang waktu anaknya dapat, tapi dia juga khawatir karena tiket harus bayar sendiri, belum lagi jaket winter, belum lagi apa-apa. Tapi dia berkata, Tuhan, aku ini hidup di ruang pestamu. Kalau engkau sudah buka jalan sampai anakku ke Polandia, maka engkau akan membuat semuanya, menyiapkan semuanya sampai rencanamu jadi. Dan saya bersyukur orang tua dari Hizkia ini punya mentalitas ruang pesta. Dia gak khawatir. Tuhan sudah buka jalan yang pertama. Pintu yang pertama terbuka untuk anakku. Pintu yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya akan Tuhan bukakan. Sampai dia akhirnya bersaksi kemarin, sampai jaket winter yang harganya jutaan, Hizkia dikasih orang. Tiket pesawat, lalu apalagi sampai dia ngomong, Sofi sorry ya mau kesaksian. Sampai pakaian dalam aja dibeliin orang, Sofi. Karena kalau di sana itu winter, pakaian dalam itu kan ada yang long john, baju hangat buat di dalam. Itu aja sampai dibeliin orang semua. Saya sampai merasakan, oh ini loh namanya nikmatin ruang pestanya Tuhan. Saya bilang, Ci kok ada banyak orang yang ekonominya lebih hebat dari kalian. Itu juga gak bisa, belum tentu bisa nyekolahin anak di luar negeri. Tapi karena kalian hidup di ruang pesta Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan yang dibutuhkan. Dan mereka tiap hari kerjanya cuman apa? Cuman declare. Karena mereka secara keuangan tidak mungkin bisa menyupport anaknya. Tapi dia ngomong, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Saya sampai waktu mendengar kesaksian itu, thank you Lord. Karena mereka bisa menikmati ruang pesta Tuhan. Dan hari ini mari kita, anak-anak Tuhan, si sulung di rumah Bapa, jangan kecewa sama Tuhan. Tuhan adalah Bapa yang baik, yang memberikan bagiannya kepada anak-anaknya. Jangan iri sama si bungsu, jangan iri sama berkatnya orang lain. Tapi kita tahu kita akan terima bagian yang terbaik di rumah Bapa. Tetap miliki relationship yang indah dengan Tuhan. 7 kali dalam sehari, tinggalkan dulu apa keruwetan kita. Dan berkata Tuhan, komunikasi sama Tuhan. Karena dikatakan di sini, Tuhan yang membuat semuanya berjalan dengan baik. For the way you keep everything running right. Tuhan yang bisa membuat hidup kita running right, berjalan baik. Seringkali kita kalau nemu masalah, kita seringkali yang dipikirkan pakai pikiran kita sendiri dulu. Tapi belajar seperti Daniel, belajar seperti Daud, kenapa mereka bisa finish strong, kenapa mereka jadi pemimpin yang hebat. Ternyata kuncinya adalah dalam keruwetan masalah mereka gak pakai pikiran dulu, tapi mereka ngadep Tuhan dulu untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Mari kita kembali, heart of worship ini seperti ini, hati yang selalu kembali kepada Bapa, hati yang selalu tanya maunya Bapa, hati yang selalu pengen tahu maksudnya Bapa, sehingga kita tidak pernah menjadi kecewa di rumah Bapa kita. Amin. Tadi dikatakan kenapa kita bisa kecewa, karena kita nggak nyadar sebetulnya kita ada di mana ya. Dan kita lupa bahwa Bapak kita itu luar biasa banget
bisa melakukan segala sesuatu. Sehingga dengan segala pemikiran itu akan mengakibatkan kita jadi iya kok begini. Saya kemarin baru tak tambahin ya kesaksian ini. Kemarin ada satu kejadian yang lucu banget ya. Jadi kemarin itu saya mau ke Junction sebab ada beberapa barang yang habis gitu, barang dapur ya. Jadi saya tuh ngomong sama Kean, yuk ikut ke Junction, weh gitu. Kean tuh anaknya kalau diajak yang dianya seneng karena mau beli apa-apa, seneng luar biasa. Tapi jemput Cici dulu gitu. Ya, udah akhirnya kita jemput si Kayla. Nah, selesai jemput Kayla, dia nangis. Saya bilang, "Kenapa kamu nangis?" "Karena aku enggak pakai baju kuning." Urusannya apa sama dia pakai seragam kuning? Karena aku enggak pakai baju kuning. Loh, kenapa kamu pakai baju kuning? Memang kamu enggak sekolah? Ya jadi aku enggak bisa beli itu mainan yang ada di depan sekolahan tuh. Bapak-bapak yang jual mainan. Urusannya apa? Karena mama sudah ngomong, kalau 1 minggu 1 kali, kalau kamu pakai baju seragam kuning baru boleh beli mainan. Ya, kalau tidak boleh. Dia kepengen beli, ya, tapi dia nggak pakai seragam kuning. Jadi berarti kan nggak boleh beli. Jadi dengan pemikiran itu dia nangis. Saya bilang, "Kenapa kok kamu nggak pakai seragam kuning jadi nangis?" "Ya Kak, saya nggak bisa beli," katanya gitu. "Ya andai kata kamu beli juga kamu nggak punya uang kan," saya bilang gitu. "Ya tapi kan sudah dikasih peraturan sama mama, kalau tidak pakai baju kuning tidak boleh beli." Terus ya sayanya nangis, saya sedih gitu. "Kamu kesini sama siapa?" "Sama Oma." "Kamu yakin nggak Oma itu punya uang?" "Iya." "Kamu yakin gak kalau kamu ngomong sama Oma, Oma tuh beliin buat kamu? Oma akan maafin kamu. Oma akan ngomong sama Mama bahwa kamu memang yang gak sekolah jadi gak pakai baju kuning, tapi dia kepengen mainan jadi tak beliin mainan. Oma bisa gak beliin kamu?" "Bisa." "Ayo sekarang senyum." Saya bilang gitu. "Kamu percaya gak Oma tuh bisa beliin kamu?" "Iya." Nah, kadang-kadang dia merasakan dirinya tidak tahu bahwa dia tuh pergi sama siapa yang sanggup untuk memberikan apa yang dia punya. Nah itu juga kita, kemanapun kita pergi itu kita harus tahu bahwa Tuhan itu mengerti. Sekalipun kita nggak layak ya. Percaya nggak Tuhan itu melayakkan? Seperti Bapak ini tadi, anak yang bungsu itu nggak berlayak sudah. Wis kalau dihitung itu dosanya wis numpuk. Ya. Kurang ajar. Papanya belum mati sudah minta warisan ya. Ngabisin uang sama pelacur itu wis bener-bener. Tapi ternyata karena dia merasakan aku sebenarnya nggak berlayak. Tapi bapaknya ngelayakan kan. Karena bapaknya tahu persis bahwa bapaknya itu sanggup untuk mengubahkan gelap menjadi terang, ya, kutuk menjadi berkat. Jadi belajar menyadari bahwa Bapak kita penuh dengan belas kasihan. Amin. Yuk kita doa. Bapak, saat ini kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Engkau memberikan penerangan-penerangan yang lebih daripada apa yang kami sudah dengar pada hari Selasa kemarin. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih untuk semua yang Engkau berikan buat kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan akan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh menyerahkan akan kesadaran kami. Pengertian kami bahwa Engkau Bapa yang selalu menyertai kami. Engkau Bapa yang sangat mengerti keadaan kami. Beri kami boleh menikmati akan apa yang Engkau miliki Tuhan, tanpa
sesuatu ketakutan apapun. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat kami yang ada di tempat ini maupun yang saat ini streaming dimanapun kami berada Tuhan. Bila kami mengalami sesuatu hal yang merasakan bahwa pertolongan-Mu berbeda dengan pertolongan yang Kau berikan kepada yang lain. Bapak, beri kami pengertian yang benar terhadap Engkau. Engkau mengerti dalam segala perkara dan Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Dan buat kami percaya akan hal ini. Terima kasih Tuhan, segala persoalan yang kami hadapi, baik masalah perekonomian, masalah keluarga, masalah anak, masalah apapun yang saat ini kami hadapi, masalah sakit penyakit, kami minta di dalam nama-Mu, Engkau akan menyelesaikan semuanya. Persoalan kami, sakit penyakit kami, apapun tekanan yang ada dalam hidup kami, datanglah Tuhan, Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami tetap mau berdoa buat lawatan yang akan Kau lakukan di pulau-pulau Tuhan. Demikian juga yang akan Kau lakukan di Pulau Bali. Kami percaya Tuhan akan terjadi lawatan dan tuaian besar-besaran. Engkau akan mengubahkan segala sesuatu sehingga menjadi berkat buat Pulau Bali. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini Tuhan. Biarlah apa yang dikerjakan mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Mengubahkan cara berpikir mereka. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau akan adakan pemulihan besar-besaran buat bangsa dan negara kami. Engkau tahu ketakutan daripada pemerintah kami pada saat mau lebaran ini. Mereka mempunyai ketakutan kalau sampai terjadi lonjakan daripada pandemi. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa semua ada dalam kendali yang daripada-Mu. Engkau sanggup untuk mengatur keadaan di bangsa kami. Engkau sanggup mengatur akan pandemi ini berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga semuanya dapat menikmati lebaran pulang mudik Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Bapak. Kami tetap percaya Engkaulah memegang kendali atas pemerintahan bangsa kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk ke dalam pengurapan. Bapa, kami butuh pengurapan yang berasal daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biar sepanjang hari ini pengurapan ini terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar pengurapan turun atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir mulut kami dan hati kami ya Tuhan. Supaya benar-benar kekuasaan dan perlindungan-Mu ada dalam hidup kami. Dan biarlah semua roh keraguan-raguan, mata yang tertutup tidak melihat akan kekuasaan-Mu dipatahkan. Berkati tangan kami Tuhan, supaya tangan kami yang kami urapi ini melakukan semua pekerjaan kami. Dan apa yang kami kerjakan semua menjadi berhasil bersama dengan Engkau. Dan biar kaki kami pun berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan. Sampai hari ini kami dapat menyelesaikan semua pekerjaan kami. Dan kami dapat berjalan sesuai dengan jalan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.